lumayan terbebani karena menurut saya pembelajarannya kurang maksimal. Jujur pribadi saya sangat kecewa ya. Pada masa pandemi ini pemerintah kembali menunda pembelajaran tatap muka dan memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran jarak jauh ini tidak seefektif pembelajaran tatap muka di sekolah. Apalagi jika kita lakukan dalam jangka waktu yang lama, akan muncul dampak negatif. Salah satunya, banyaknya orang tua yang tidak dapat melihat bagaimana peranan sekolah sesungguhnya dalam proses belajar mengajar, ya, yang hanya dapat kita lihat dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Dampak lain misalkan kurangnya interaksi siswa dengan guru atau siswa dengan temannya, dengan lingkungan sekitar, ini akan menimbulkan stres atau kejenuhan. Ya. Belum lagi beban tugas meningkat selama pembelajaran jarak jauh. Ya, kita sebagai guru tanggapannya udah pasti sangat rindulah dengan momen-momen sekolah, belajar mengajar. Usahakan kita guru, mungkin pun sama seperti kita, ingin sekali belajar seperti semua. Musibah pandemi COVID-19 mulai mewabah kira-kira di bulan Maret tahun 2020, sehingga pemerintah kita menetapkan dengan istilah bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Penetapan tersebut mengakibatkan setiap sekolah membuat pembelajaran dengan metode PJJ daring, luring, serta kombinasinya. Nah, jadi menurut sistem yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan, musibah pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun kita hadapi, sehingga banyak kita lihat siswa atau pelajar yang berkeliaran di luar rumah. Kemudian banyak kita lihat orang tua atau wali siswa mengeluh menghadapi anaknya yang tidak masuk sekolah. Kemudian banyak kita lihat di media massa siswa atau pelajar yang tidak masuk sekolah berbuat yang kita inginkan karena kurang perhatian atau panduan orang tuanya. Demikian. Selama pandemi di sekolah kita kebetulan hampir 99% siswa dan guru memiliki HP Android. Jadi kita belajar melalui daring menggunakan Google Classroom. Di mana Google Classroom ini kita kasih materi, submateri, tugas disampaikan melalui Google Classroom tersebut. Namun juga kita nggak langsung menggunakan Google Classroom, kita bisa juga menggunakan WA Group untuk memperkuat materi. Itu aja kalau di sekolah kita. Malah tuh ada pertanyaan-pertanyaan siswa yang mungkin tidak bisa disampaikan di Google Classroom, mereka menggunakan WA Group. Itu aja dari sekolah kita sih. Sejauh ini kami menerapkan sistem daring di sekolah kami, yaitu dengan menggunakan beberapa aplikasi online. Selama pandemi ini, proses pembelajaran yang kami lakukan adalah secara pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring online, ya, dengan menggunakan aplikasi Google Classroom atau GC, bisa juga dengan media sosial seperti WhatsApp. Cara belajar selama pandemi COVID-19 harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan saat ini. Misalnya yang sudah saya bilangi tadi, dengan PJJ daring atau pembelajaran jarak jauh daring atau luring, melalui TV atau radio serta kombinasinya. Nah, jadi pemerintah, khususnya sekolah kita, di mana cara belajar yang diterapkan selama pandemi COVID-19 sering menggunakan sistem PJJ daring melalui aplikasi Google Classroom
dan WA. Kemudian setiap guru menyiapkan bahan ajar dan tugas sesuai materi yang telah ditetapkan menggunakan video pembelajaran ataupun menggunakan PowerPoint, kemudian dikirim melalui aplikasi Google Classroom. Kesulitan dalam mengajar secara pembelajaran jarak jauh daring antara lain, yang pertama, jaringan internet sering lelet, kemudian yang kedua, kuota internet terbatas, kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak efektif, misalnya siswa tidak bisa terpantau sepenuhnya, kemudian adanya pengurangan jam mengajar, kemudian yang keempat, siswa sering mengeluh karena banyak materi yang tidak dipahami. Kemudian yang kelima, siswa selalu bertanya kepada gurunya tentang materi yang dipelajari tersebut, solusinya di mana dan bagaimana cara mengatasi materi yang tidak dipahami tersebut. Demikian. Kalau masalah yang kami hadapi selama ini adalah ada beberapa murid yang mungkin tidak memiliki kuota, atau mungkin mereka memiliki handphone tetapi pinjam dengan kakak atau adiknya atau dengan orang tuanya, jadi berganti-gantian, terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kesulitan dalam mengajar online ini sebenarnya banyak yang kami temui, ya. Tapi saya ambil salah satunya saja. Saya lihat siswa mulai jarang mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini bisa kita tandai bahwa munculnya rasa jenuh pada siswa itu sendiri, ya, dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi tantangan yang terbesar bagi kami juga para guru, ya, bagaimana caranya kami, ya, dalam proses pembelajaran jarak jauh ini membuat pembelajaran itu semenarik mungkin, ya, semenyenangkan mungkin secara terus menerus. Ya, itu kesulitan saya. Jika disuruh memilih, saya lebih memilih pembelajaran secara tatap muka. Kalau disuruh milih, kita lebih suka tatap muka. Karena satu, kalau kelemahan di daring ini mungkin tidak ketemu, itu sulit kita menerangkan, dan banyak materi-materi yang banyak tidak sampai tujuannya, tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kalau tatap muka kita saling bisa berinteraksi, jika memang sulit ada yang dipertanyakan dari siswa, kita langsung bisa menerangkan. Kalau disuruh milih, saya lebih suka milih tatap muka. Menurut saya, kalau disuruh memilih, maka saya akan memilih pembelajaran tatap muka, karena pemberian materi lebih efektif dan guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam belajar. Untuk saya pribadi, saya lebih memilih untuk tatap muka karena pembelajaran terasa lebih efektif dan menyenangkan. Insya Allah sekolah kita siap. Saya rasa sekolah swasta F. Tandian sangat siap karena sudah menerapkan protokol kesehatan. Untuk sekolah F. Tandian, ya, saya lihat sudah sangat siap. Berdasarkan verifikasi atau penilaian yang dilakukan Satgas COVID-19 Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, dan Kadis Perhubungan pada tanggal 28 Desember tahun 2020 yang lalu, bahwa SMP swasta F. Tandian telah memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
Fasilitas yang disediakan sekolah untuk mendukung protokol kesehatan ini banyak ya. Salah satunya sekolah menyediakan masker ya. Kemudian adanya termogan ya untuk pengecek suhu tubuh. Kemudian adanya wastafel cuci tangan beserta sabun dan hand sanitizer. Kemudian tim penyemprot desinfektan ya secara bergilir itu seluruh sekolah dan lain-lain. Di sini kami sudah menyediakan tempat cuci tangan di setiap kelas dan beberapa titik di luar kelas, menyediakan masker dan menyediakan hand sanitizer. Lalu di setiap kelas kami juga sudah memberikan jarak untuk tempat duduk bagi siswa-siswi yang belajar di dalam kelas. Baik, di sekolah kita sudah hampir setiap depan kelas kita itu ada cuci tangan, disediakan sabun, kemudian kita juga menyediakan termogan. Jika nanti siswa ataupun guru yang masuk langsung kita buat kita kasih termogan. Apakah jika suhunya di atas 37 derajat maka siswa tidak boleh masuk. Kemudian masker juga kita sediakan, atau siswa lupa membawa ataupun guru kita siapkan. Sabun cuci tangan juga kita siapkan, sanitizer kita siapkan. Bahkan di sekolah kita setiap kelas itu udah ada galon air dan cuci tangan untuk disediakan. Untuk di sekolah juga sanitizer per kelas. Saya rasa itu sudah bisa ya kita masuk melalui tatap muka dengan prokes yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Satgas COVID-19 Kota Tebing Tinggi memverifikasi atau menilai SMP swasta Eftandian layak mengikuti pelajaran tatap muka masa adaptasi kebiasaan baru atau masa pandemi COVID-19. Maka fasilitas dan persyaratan yang sudah disediakan dan ditetapkan itu di antara lain, yang pertama, penerapan dan perlengkapan protokol kesehatan yang telah dipenuhi oleh sekolah, termasuk tempat cuci tangan, hand sanitizer, termogan, disinfektan, dan kebersihan lingkungan sekolah termasuk toilet. Yang kedua, paling utama persyaratannya adalah izin komite sekolah atau izin orang tua siswa. Yang ketiga, banyaknya siswa setiap rombel adalah 50% dari kapasitas yang biasanya. Nah, yang keempat, membuat jadwal pembelajaran dengan sistem 2 gelombang. Misalnya gelombang pertama hari Senin, Rabu, dan Jumat. Gelombang kedua hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian yang kelima, setiap meja siswa harus diberi jarak kira-kira 1,5 meter. Kemudian yang keenam, kantin tidak dibenarkan dibuka atau jualan. Dan yang ketujuh, siswa dianjurkan membawa makanan dan minuman ke sekolah. Demikian. Pesan yang ingin saya sampaikan terutama bagi siswa dan orang tua siswa selama pembelajaran tatap muka masa adaptasi kebiasaan baru, misalnya orang tua harus menyempatkan diri mengantar dan menjemput anaknya ke dan dari ke sekolah. Kemudian yang kedua, siswa wajib mematuhi protokol kesehatan dengan istilah 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa harus memakai peralatan sekolah sendiri yang dibawa dari rumah. Kemudian yang keempat, siswa harus sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima,
orang tua siswa harus memberi bimbingan, arahan, atau nasihat kepada anaknya agar membersihkan diri atau mandi sepulang dari sekolah. Nah, kira-kira saya berharap pembelajaran tatap muka masa adaptasi kebiasaan baru ini akan cepat terselenggara. Kemudian kita berharap juga mudah-mudahan kita berdoa wabah COVID-19 akan cepat berakhir. Apalagi sekarang vaksin COVID-19 telah tersedia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Untuk masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, saya harap lebih mendukung pembelajaran tatap muka. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran tatap muka ini lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja pembelajaran tatap muka selama pandemi ini berbeda dengan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi. Di sekolah kita wajibkan siswa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter untuk pembatasan social distancing. Dan yang utama, biasakan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk menambah sistem imunitas kita. Jadi tidak perlu takut dan cemas ya, karena sekolah kita khususnya SMPF Tandian untuk protokol kesehatan itu sudah sangat matang. Pesan kami ya, kita sama-samalah menjaga kesehatan, menjaga diri, dan kalau bisa apa yang disampaikan, yang pertama 3M. Yang pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, dan ketiga mencuci tangan itu kita laksanakan setiap hari. Ya mudah-mudahan kalau kita laksanakan dengan baik dan benar, ya mudah-mudahan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan COVID pun cepat berlalu 19. Ya mungkin itu aja dari saya sih. Tetap terapkan 3M.